Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Heri Widayanto. Kita kembali di dalam sesi kali ini yang akan membahas mengenai definisi dan juga konsep dari inovasi. Nah, kita akan mulai dulu teman-teman di awal tentang apa sih inovasi ya. Nah, ketika kita berbicara inovasi, inovasi itu dapat dikatakan sebagai pengenalan sebuah produk, jasa, atau proses, atau sebuah sistem yang baru. Termasuk di dalamnya adalah dalam organisasi ataupun di luar organisasi. Dan untuk mengembangkan sebuah desain, kemudian juga produksi atau sistem distribusi, dan sebagainya. Tujuan daripada segala sesuatu yang baru tersebut adalah untuk meningkatkan value. Nah, di mana value ini adalah bisa berupa sebuah manfaat, bisa berupa nilai komersil, kegunaan, dan sebagainya. Nah, value itu value dari siapa? Tentu saja ada value dari produk atau jasa. Sehingga secara singkat dapat dikatakan bahwa sebuah inovasi itu adalah kita memperkenalkan sesuatu yang baru yang bertujuan untuk meningkatkan sebuah value dari sebuah produk ataupun jasa atau segala sesuatu yang kita hasilkan. Nah, jadi ada kata kunci di sini ya teman-teman, yaitu adanya unsur kebaruan dan juga bagaimana mampu meningkatkan sebuah nilai. Nah, berdasarkan Joseph Schumpeter di awal ketika dia mendefinisikan sebuah inovasi, teman-teman, inovasi itu sebenarnya sangat luas. Yang pertama, ketika kita berbicara inovasi, itu kita akan berbicara bagaimana kita memperkenalkan sebuah produk yang baru. Atau mungkin kita menghasilkan sebuah produk tapi dengan kualitas yang baru. Itu poin yang pertama. Kemudian yang kedua, bisa juga ketika kita mampu menghasilkan sebuah metode yang baru. Atau yang ketiga, membuka sebuah pasar yang baru. Atau mungkin yang keempat, mengembangkan pemasok yang baru, yang berbeda dari sebelumnya. Serta yang kelima adalah bagaimana kita mengubah struktur dari sebuah industri. Misalnya, membuka sebuah industri menjadi lebih beragam, sehingga menciptakan berbagai macam kompetisi di sini. Nah, untuk mata kuliah entrepreneurship, pasti akan ada unsur teknologi ya teman-teman semua. Nah, apa sebetulnya peranan teknologi di dalam inovasi itu sendiri? Jadi, peranan teknologi di dalam inovasi itu ada dua. Yang pertama adalah sebagai alat bantu. Jadi sebetulnya ada atau tidak ada teknologi, inovasi itu tetap bisa berjalan. Namun dengan adanya teknologi, dia mampu sebagai alat bantu sehingga membuat segala sesuatunya itu dapat dilakukan menjadi lebih baik, lebih mudah, atau bahkan lebih cepat. Dan kedua, peranan teknologi yang kedua adalah enable, yaitu membuat sesuatu yang sebelumnya tidak mungkin menjadi mungkin. Nah, ini di sini dapat dikatakan bahwa ini adalah dua peranan teknologi tersebut. Kemudian kalau kita berbicara tipe-tipe inovasi ya teman-teman, ada beberapa tipe inovasi yang ada di sini, yaitu ada 4. Yaitu yang pertama adalah invention. Di sini kata kuncinya adalah dia menghasilkan benar-benar sesuatu yang baru, yang mungkin sebelumnya itu benar-benar tidak ada. Ya, mungkin kalau zaman sekarang, ya ini agak sulit ya kita menemukan suatu invention saat ini ya, karena kita udah banyak banget segala sesuatu yang dihasilkan di dunia. Mungkin ratusan tahun yang lalu, invention sangat gampang. Contohnya ketika ada Wright bersaudara menciptakan pesawat, Thomas Alva Edison menciptakan sebuah lampu, Alexander Graham Bell menciptakan telepon. Contohnya seperti itu. Kemudian yang kedua adalah extension. Ya, jadi kita mengaplikasikan dengan hal yang berbeda, tapi dengan ide yang sama. Jadi kita punya ide yang hampir sama, tapi diaplikasikan kepada hal yang berbeda. Itu extension. Ya, jadi contohnya bagaimana kita mengaplikasikan franchise ke berbagai bidang aplikasi e-commerce. Contohnya seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah duplication.
Ya, duplication di sini adalah sesuai dengan namanya, yaitu kita menduplikasi dengan secara kreatif, namun dengan ada unsur kebaruan, ada improvement daripada konsep yang sudah ada. Contohnya misalnya, di sini adalah gimana kita membuat cairan pembersih lantai, kita tambahkan pewangi. Mungkin dulunya belum ada pewanginya. Nah, kemudian contoh berikutnya kamera digital. Sekarang kita tambahkan misalnya ada red eye reduction misalnya, atau smart detection. Ditambahkan unsur-unsur teknologi sehingga membuat kamera kita atau hasil fotonya menjadi lebih baik misalnya. Ada filter-filter dari kamera digital kita. Nah, itu sebenarnya satu contoh dari inovasi di dalam tipe duplication. Kemudian yang terakhir, tipe yang keempat adalah sintesis. Di sini adalah bagaimana mengkombinasikan beberapa hal atau beberapa konsep yang sudah ada, sehingga menghasilkan sebuah formula yang baru. Contohnya adalah penggabungan handphone dan kamera, yang itu menjadi mobile phone yang teman-teman gunakan saat ini. Kemudian contoh lagi ada sikat gigi dan juga dinamo, sehingga menjadi sebuah sikat gigi elektrik. Jadi teman-teman tidak perlu capek-capek lagi untuk menggosok gigi secara manual misalnya. Jadi ada gabungan di sini, ada dua hal yang digabungkan sehingga menjadi sesuatu yang lebih baik. Nah, bagaimana kita memulai inovasi teman-teman? Langkahnya seperti apa? Biasanya yang paling mudah teman-teman, inovasi itu akan dimulai dari sebuah masalah. Jadi inovasi ataupun ide itu akan berangkat dari sebuah masalah. Karena bagaimanapun inovasi itu berangkat dari ide. Ya. Kemudian ide itu berasal dari mana? Dari sebuah masalah. Jadi ujung-ujungnya inovasi itu adalah bagaimana kita menemukan sebuah masalah, terus bagaimana kita menemukan sebuah solusi untuk menyelesaikan masalah tersebut. Nah, inti garis besarnya adalah seperti itu. Apa sih sebetulnya yang mendorong timbulnya inovasi? Ya, kalau teman-teman lihat di sini, apa sih yang mendorong inovasi? Yang pertama adanya kebutuhan. Kebutuhan misalnya kekurangan pekerjaan, adanya kekurangan lahan misalnya. Kalau di beberapa kota besar kan tanah itu susah, sehingga menimbulkan sebuah inovasi sederhana, vertical farming misalnya. Jadi farming yang ada di atas gedung sebagai contoh. Kemudian yang kedua adanya regulasi. Ketika ada sebuah peraturan baru yang ditetapkan oleh pemerintah atau kebijakan pemerintah, itu malah salah satunya bisa mendorong kita untuk berinovasi. Kemudian yang ketiga ada krisis. Mungkin satunya menghindari PHK atau krisis energi. Termasuk kita saat ini ada di masa pandemi, itu masuk krisis. Tapi dengan adanya masa pandemi bukan berarti kita tidak berpikir secara inovatif teman-teman. Tapi ternyata itu mampu mendorong lahirnya tumbuhnya ide-ide baru atau inovasi baru. Dan yang keempat itu adalah beberapa hal yang lain, misalnya ada keterbatasan kita, ketidakpuasan kita terhadap sesuatu, kemudian misalnya ada kompetisi yang semakin meningkat, dan mungkin ada teknologi baru yang ada sehingga kita mampu mengimprovisasi teknologi tersebut. Dari mana sih sebetulnya sumber ide inovasi teman-teman? Jadi sumber ide inovasi itu cukup banyak sebetulnya. Yang pertama dari tren yang terjadi di dalam sosial, tren teknologi, tren ekonomi. Yang kedua, kejadian yang tidak terduga, mungkin kejadian COVID pandemi yang kita tidak tahu ini akan datang sehingga memicu sebuah ide inovasi, adanya gap, adanya kebutuhan, adanya perubahan peta industri ataupun peta pasar karena perubahan perilaku masyarakat atau adanya sebuah teknologi, adanya perubahan demografi, perubahan atau persepsi di dalam masyarakat, dan tentu saja adanya pengetahuan akan teknologi itu sendiri. Nah, ini adalah sumber-sumber ide inovasi yang mampu memicu lahirnya inovasi-inovasi baru. Nah, namun ada beberapa hal yang kita pahami teman-teman di dalam sebuah proses inovasi. Inovasi itu dapat terjadi secara spontan, ya, dan bisa dilakukan oleh siapa saja. Bukan sebuah proses yang linear dan arti itu berdasarkan tahapan A, B, C gitu, enggak ya. Jadi ketika kita mungkin sedang santai, sedang relax, itu bisa jadi kita muncul hal-hal baru di kepala kita. Dan biasanya inovasi itu muncul dari segala sesuatu yang sederhana. Dan dia dapat dilakukan oleh tim kecil ataupun perusahaan kecil.
Dan teknologi bukan satu-satunya penggerak inovasi. Jadi kalau teman-teman lihat tadi peranan teknologi, sebetulnya inovasi dan teknologi nggak ada hubungannya. Namun dengan adanya teknologi akan membuat inovasi tersebut menjadi lebih baik. Dan belum tentu teman-teman inovasi itu harus identik dengan sebuah proses yang radikal gitu misalnya. Dengan modifikasi proses sederhana saja, itu kita bisa mampu melahirkan sebuah inovasi. Jadi yang pengen saya tekankan di sini adalah dimanapun kita, kapanpun kita, sedang ngapain kita, itu inovasi bisa muncul teman-teman semua. Dan kalau kita kaitkan teman-teman dengan sebuah teknologi, apa sih yang membuat sebuah inovasi teknologi itu menjadi baik? Yang pertama, lebih cepat, lebih mudah, lebih efisien. Kemudian dengan ada teknologi, harganya lebih terjangkau. Dan tentu saja memberikan solusi pemasaran yang lebih baik. Contohnya adalah email. Kita udah nggak perlu lagi kirim surat sekarang. Video conference, sehingga kita bisa ketemu dengan pekerjaan secara online. Adanya spreadsheet, Excel, Word, dan sebagainya misalnya. Low cost career, kita bisa naik pesawat dengan lebih murah, dengan adanya budget airline. Kemudian perpanjangan SIM ataupun kita bayar pajak SNK yang ada di dalam mall ataupun sekarang sudah ada secara online. Itu adalah segala sesuatu yang memudahkan kita. Dan contohnya banyak banget hingga saat ini. Saya ambil sebuah contoh yang menarik teman-teman. Ini bukan ada di Indonesia tapi ada di negara Afrika Selatan karena kebetulan ini dihasilkan oleh mahasiswa ya ketika dia melihat sebuah permasalahan. Namanya Rumkani. Di sini adalah hasil karya tesis dari 2 orang mahasiswa ketika dia melihat sebuah permasalahan yang ada di sekitarnya, yaitu pemukiman kumuh yang seringkali terjadi kebakaran. Karena pemukimannya kumuh, ketika satu rumah kebakaran, maka yang terjadi adalah satu wilayah akan terjadi kebakaran dengan sangat cepat. Kemudian diciptakanlah di sini namanya fire detector, namanya Rumkani. Dengan sangat simpel, sehingga ini ditaruh di rumah-rumah yang padat penduduk, sehingga in case ketika salah satu rumah terbakar, maka Rumkani ini akan mengimplikasinya ke Rumkani lainnya yang ada di tetangga, sehingga semuanya akan menjadi bunyi, dan itu akan menginformasikan kepada tetangga lainnya. Selain itu, dia akan mengirimkan sinyal kepada handphone kita, sehingga ketika kita tidak berada di rumah, kita bisa mengetahui bahwa terjadi kebakaran di rumah kita misalnya. Dan tidak hanya itu, dia akan langsung memberikan alarm atau memberikan sinyal kepada pemadam kebakaran dan ataupun kepolisian yang ada terdekat. Sehingga harapannya ketika satu rumah kebakaran, dengan cepat sekelilingnya itu tahu dan tidak menyebar secara luas. Dan ini ternyata mampu menyelesaikan permasalahan yang ada di Afrika Selatan. Sehingga akhirnya ide inovasi ini dikembangkan lagi dan juga diambil oleh PBB dan dikembangkan untuk beberapa negara yang padat penduduknya. Nah, ini adalah sebuah contoh bagaimana sebuah inovasi yang sangat sederhana, teman-teman. Dan satu hal kunci adalah di sana dia melihat idenya dari mana. Ketika dia melihat sebuah masalah dan dia punya tergerak hatinya, akhirnya menciptakan sebuah inovasi yang mampu bermanfaat bagi masyarakat sekitarnya. Itulah peranan inovasi di sini. Nah, itu mungkin yang dapat bisa saya sampaikan teman-teman di sesi kali ini. Semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Sampai ketemu di sesi selanjutnya. Terima kasih teman-teman semua.